Itu gimana dek caranya sampai ngumpulin uang sebanyak itu? Ya saya ngumpulin tiap bulan gitu karena kan saya di sini udah lama. Nama saya Muhammad Surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Jumpa lagi dengan vlog Fafa Hasan Family. Dan di vlog kali ini teman-teman saya mau ngobrol santai bersama salah satu PMI yang ada di Arab Saudi. Tapi beliau itu dari Dammam ya, bukan dari Jeddah. Dan kita langsung kenalan aja sama adiknya. Apa kabar dek? Alhamdulillah sehat. Gimana kemarin waktu mengerjakan ibadah haji? Alhamdulillah baru kemarin 2 hari saya sendiri sudah selesaikan melaksanakan haji rukun Islam yang kelima ya teman-teman. Dan gimana dek rasanya itu pas sudah melaksanakan ibadah haji? Ya alhamdulillah sih, tapi apa ya, sebenarnya sih banyak dikaliku, nggak semudah apa yang diomongin orang Indonesia, maksudnya yang dibicarakan orang Indonesia yang katanya kalau ada di Arab Saudi tinggal berangkat ciut apa ya, langsung Masuk. berangkat langsung pergi haji lah. Tapi enggak kayak gitu, cuman ya disyukurin aja. Disyukurin aja karena sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Itu dek prosesnya tadi kan kata adek lika-likunya banyak. Itu lika-likunya itu apa aja? Kalau lika-likunya menurut saya sih dari segi pendaftaran, itu. Terus hambatannya kemarin saya juga ikoma mati saya. Yang disebut apa ya tadi? Igoma mati. Nah, ikoma mati. Awal pertamanya kan gini kan, saya daftar, terus saya daftar, keterima, tapi keterima itu didatengin SMS dari Kementerian Haji. Katanya ikomahnya harus diupdate. Kebetulan ikomah saya itu matinya kurang 2 hari. Setelah itu saya ngomong ke majikan disuruh update. Ya alhamdulillah langsung diupdate. Terus keesokan harinya langsung keterima. Langsung datang. Itu cara daftarnya gimana dek? Lewat link sih dikirim, ada SMS-nya dari Kementerian Haji itu. Itu dari Google atau Iya. dari Google? Dari Google. Masuk Google terus ngedaftar kayak gitu Iya, ya? persyaratannya pakai ya cuman ikoma. Persyaratannya igoma terus? Ya cuman itu doang sih. Oh, yang penting punya igoma. Iya, yang penting punya ikomanya hidup ya. Absir, Iya, punya absen. nomor paspor. Ya nomor paspor, terus tawakalna. Terus persyaratannya lagi harus suntik apa ya? Vaksin kesehatan haji kanan kiri. Oh, kanan kiri. Iya. Jadi bukan di Indonesia aja ya yang harus pakai suntik kesehatan haji, tapi di Saudi juga pakai kesehatan haji. Dan ini adek ini kan ngomong-ngomong kerja di Dammam, ya. Tidak cuma kotanya Dammam, tapi tinggalnya tapi tinggalnya di Al-Hasa. Saya ke Dammam itu sekitaran 1,5 jam. Oh, masih jauh lagi ya Masih dari jauh. Dammam. Iya. Itu dari Dammam perjalanan berapa jam deh Ke mana? Ke Mekah. ke Mekah? Kalau ke Mekah, kalau hari-hari biasa bukan musim haji ya, saya itu 18 jam. Kalau misalnya pergi umroh itu 18 jam. Tapi kemarin berapa ya? 24 jam lebih. Kok bisa melebihi dari 18 jam? Itu lebih berapa jam itu? 4, 5, 6. Jadi lebih dari 6 jam ya? Ya, kembali ke awal yang tadi itu, kan kata saya kan banyak lika-likunya. Oh, jadi itu termasuk lika-likunya ya? Berarti banyak juga prosesnya kalau dari Dammam ya? Bahkan apa ya, ada taptis, terus karamacet. Oh, ini naik apa dek? Oh, saya itu naik bus. Oh, naik bis. Sampai 24 jam teman-teman ya dari Dammam ke Mekah. Itu naik ke bis. Iya, itu kok bisa sampai 24 jam gimana dek? Pokoknya tiap jalan gitu, terus dikit-dikit ada polisi, naik polisinya, terus minta tasre,
Terus polisinya itu pegang HP, terus dikasih tasrehnya, terus dicek, dimasukin ke barcode. Padahal itu nama bisnya itu udah tercantum nama syarikahnya. Maksudnya yang dimaksud syarikahnya itu Hamlah. Kalau orang daftar haji itu apa ya? Sudah, intinya itu sudah bis untuk syarikah haji gitu ya. Ya udah resmi dari Kementerian Haji gitu, udah terdaftar gitu. Tapi tetap aja polisinya Periksa. Iya, periksa. Itu diperiksa satu persatu atau meriksa bisnya aja gitu, berapa isinya? Enggak, bisnya aja diperiksa satu persatu, dimintain tasrehnya. Berarti agak ketat juga ya di tahun ini. Iya. Walaupun kabarnya banyak yang cerita kalau di tahun ini nggak seberapa ketat, tapi ternyata yang resmi aja masih kena periksa ya Dek di jalan. Makanya itu saya nyampainya ke sini sampai 24 jam. Karena terlalu banyak pemeriksaan di jalan, dilihat apa mereka itu punya surat lengkap atau tidak ya. Tapi itu 24 jam itu saya selesai sama tawaf. Sama awal pertama mikot di Taif. Oh, sama mikotnya. Terus setelah selesai mikot itu ada kendala lagi. Orang Indonesia, ibu-ibu ya sama udah apa ya, udah daftar, cuman dia nggak punya abser. Sama majikannya tidak dibuatkan abser. Tapi nanti sesudah diperiksa dan dia ternyata dia nggak punya abser, terus sama polisi diturunin. Terus dia nelfon kafilnya. Terus dia masih diproses, ya ditinggalin. Oh, ditinggalin di sana. Oh, jadi adik berangkat duluan. Iya. Sama bisnya itu pun yang nunggu di situ berapa jam? Mungkin 2 jam. 2 jam itu juga belum selesai. Belum selesai. Akhirnya ditinggalin sama syarikahnya itu. Terus sampai ke Mekah datang nggak ibu itu? Alhamdulillah datang sama saya kemarin, ditanyain ke apa ya, ke mas'ulnya, ke tanggung jawabnya punya syarikah ke itu. panitianya. Saya tanyain. Ternyata datang. Iya, datang. Alhamdulillah. Ternyata susah banget ya di hajian tahun ini. Dan itu Dek pas adik daftar, ini kan ceritanya kalau dari Indonesia puluhan juta ya. Kalau dari lokal, haji lokal lah intinya ya. Itu sampai berapa Dek biayanya? Saya kemarin habisnya berapa ya? 10.823, pokoknya ada halalannya. Oh, 10.800 23, intinya 10.000 lah, 900-an ya. Itu yang paling rendah itu. Yang paling rendah. Iya. Itu yang paling bawah teman-teman, yang dari yang lokal, untuk lokal ya. Dan ini yang saya tahu teman-teman, karena kemarin juga saya sempat ngecek juga ya pas pendaftaran haji itu ada 3 macam. Ada yang 15.000, iya. Ada yang 13.000, ada yang sekitar 12 ribuan. Iya. Nah, punya saya itu yang paling rendah. Itu fasilitasnya apa aja Dek kalau yang bayar segitu? Kalau menurut saya sih fasilitasnya benar, masya Allah, bagus banget. Jadi dari sisi makanan, dari sisi tempat tidur, jadi pelayanannya bagus kayak gitu. Masya Allah, beneran bagus banget, beneran sumpah. Apa ya, saya itu kan pergi ke itu, pergi lempar jumroh lewat dari tenda-tendanya orang apa ya, pokoknya yang haji dari luar negeri itu kayak semacam cuman dari taber. Kalau punya saya itu kayak dari apa ya, hotel ya, kayak hotel aja gitu. Jadi ternyata ada perbedaan ya, yang bayar dari Indonesia mungkin yang kayak di tenda-tenda kayak gitu ya. Kan tahu sendiri orang Arab nggak apa ya, saya kan ikut ke lokal, bergabungnya sama orang Arab Saudi. Orang Arab Saudi itu nggak apa ya, agak risih gitu kalau tempat sedikit kotor kayak gitu. Itu udah nidamnya apa, sistemnya orang Saudi kayak gitu. Jadi mereka itu lebih banyak komplain. Kalau misalnya mereka bayar tapi nggak layak kayak gitu ya, mereka itu banyak komplain ya, percaya. Terus adek itu merasa gimana perasaannya ya, intinya pas dapat tempat sebagus itu? Ya alhamdulillah lah, menurut saya layak. Nggak merasa rugi ya, walaupun bayar semahal itu. Enggak. Dan ini juga Dek, kan kita sebagai TMI ya, sebagai TKL atau TKW ya, yang bisa naik haji,
dan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu bukan uang sedikit lah ya kalau di Indonesia. Kalau di seribunya aja 4 juta dikalikan kurang lebih 11 kali. Mungkin 50 ke atas ya. Ya mungkin kurang lebih lah 50 ke atas. Oh iya, ini deh, kita kan sebagai PMI ya atau TKL, dia kerja di luar negeri dan adik punya niatan naik haji. Uang 11.000 itu kan bukan sedikit ya. Iya. Itu gimana dek, adik jadi kekeh gitu ngumpulin untuk ongkos untuk naik haji? Kalau saya pribadi ngumpulinnya pas hajian tahun kemarin kan, pas corona itu kan di situ mahal hajian ongkosnya. Nah di situ saya selesai hajian itu saya punya inisiatif apa ya, ngumpulin ya per bulan itu ngumpulin selama 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu ya alhamdulillah cukup terkumpul lah intinya ya. Cukup dari target yang apa ya ongkosnya sekarang. Tapi alhamdulillah juga masya Allah sama bos itu dibantu dikasih 30%-nya. Dikasih majikan, masya Allah, tabarakallah. Berarti cukup baik ya majikannya. Ya alhamdulillah. Oh ya, di sini kerja apa dek? Kok bisa ngumpulin uang sebanyak itu gitu? Ya pekerjaan saya kerjanya di Sarika. Saya itu kerjanya kayaknya punya bikin teh. Oh masya Allah. Ya sama aja lah apa ya. Saya ngegosek WC. Oh sama aja kayak TKW ya. Cuman karena perbedaannya cuma di kantor. Cuma di kantor. Dan alhamdulillah. Ya, dan alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan naik haji. Iya alhamdulillah. Dan gimana perjalanannya itu pas setelah pas waktu melaksanakan haji kan itu fasilitas bagus dan juga kata adik waktu jalan saya lihat orang Indonesia tempatnya seperti itu kayak gitu. Perasaannya adik itu gimana pas melihat mereka itu seperti perbedaannya gitu? Perbedaannya maksudnya orang Indonesia. Orang gitu. Indonesia yang bayar cuma orang Indonesia gitu. sih, kayak semacam orang India, orang Bangladesh. Sama dikasih fasilitas tempat yang dari yang kayak kemah-kemah kayak gitu ya. Iya kayak kemah-kemah. Tapi kebanyakan yang dari luar negeri itu, maksudnya yang haji dari luar negeri itu kemahnya itu dari bukan kayak karpet, kayak apa ya? Kayak taber aja gitu. Tapi saya cuma ngelihatnya dari luar, nggak tahu dari dalamnya, wallahu a'lam. Tapi kalau punya saya sih, menurut saya masya Allah, saya itu sama teman saya dari segi makan, masya Allah beneran. Makanya 3 kali 1 hari itu. Oh makannya sampai dikasih 3 kali. Itu kan biasanya kalau bersama orang Arab intinya ada roti, ada kalau pagi ada nasi. Iya sarapan kayak gitu sih. Kalau pagi sarapannya itu ya roti, ya gimana orang Arab lah, kayak syuk-syuka. Jadi terus ada apa ya itu, kayak yang hati dipotong-potong itu apa itu? Apa itu namanya itu? Zibda kata orang itu ya. Kata orang Arab. Jadi kan Indonesianya ati. Terus ada madu, ada apa ya? Pokoknya makan makanan sehat lah. Jadi nggak kecewa ya walaupun bayar 11.000. Iya. Kurang lebih 50.000 ya. 50 juta uang Indonesia. Pas waktu melaksanakan haji, doa apa yang terlintas di pikiran Ade? Kalau doa saya sih nomor 1 itu ya, saya nomor 1 itu orang tua sih. Apa di situ doanya untuk orang tua? Ya minta doa kesehatan, dikasih rezeki, rezeki lancar gitu, sehat walafiat. Pokoknya selamat dunia akhirat lah gitu. Betul. Jadi, terus setelah itu orang-orang terdekat, pokoknya family, terus teman-teman gitu. Ya doa terbaik lah gitu. Wah, sampai sakit kepala teman-teman. Ternyata ini bukti kalau beliau itu naik haji. Enggak, saya sakit kepala mungkin kurang tidur kemarin kan. Karena kurang tidur. Jadi kurang tidur apa ya? Emang biasa katanya teman-teman itu. Kalau selesai ngelaksanain
ibadah haji itu pasti sakit katanya. Dia aja tenggorokan masih sakit ini. Belum itu ya, belum fit banget. Karena apa ya? Musim panas di sini berapa derajat? Oh iya, itu gimana deh pas melaksanakan ibadah haji dengan musim yang sekarang ini? Tuh, Masya Allah, musim panas. Saya ini sampai luka nih di sini kaki. Waktunya, aduh Iya, kasihan sampai ya. luka ini kanan kiri. Yang penting semoga menjadi haji mabrur. Amin, ya Rob. Thank you. Dan semoga teman-teman semuanya bisa di tahun yang akan datang bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh, dan juga termasuk Fafa Hasan Family juga semoga bisa tahun yang akan datang bisa melaksanakan Amin, haji ya. dengan keluarganya Fafa Hasan Family. Dan semoga Fafa Hasan Family juga bisa manggil kedua orang tua Fafa Hasan Family dan anak saya yang di Indonesia. Dan terima kasih Dek Iya. atas Sama-sama. obrolannya. Sudah menyelang waktunya. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel Fafa Hasan Family. Dan apabila ada salah kata, Fafa Hasan Family minta maaf. Dan saya akhiri video ini sampai di sini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.